Ini belum juga ditandatangani, belum juga disahkan. Dan yang kedua, soal pesangon sudah ditakut-takutin banyak kawan-kawan anggota saya, kawan-kawan saya diintimidasi. Udah kamu sekarang mendingan mundurkan diri aja sekarang, ambil pensiun dini sekarang karena besok nih di Omnibus Law kalau udah tanda tangan nggak ada pesangon tuh. Ini oknum para pengusaha itu sudah mulai bergerilya mengintimidasi, menakut-nakuti para pekerja buruh. Ini kan sadis gitu loh. Luar biasa. Ini konyol. Ini kenapa tadi kalau bicara tentang upah persatuan waktu, upah persatuan hasil, kenapa kita nggak terima? Saya sih terima-terima aja apabila jaminan sosial sudah selesai. Betul. Gitu. Tapi ketika belum selesai, jangan deh itu sama aja konyol. Gitu. Iya. Gitu Mas Abi. Oke, tapi dari sisi ini nih, kita juga bahas dari sisi HR. Kayaknya malah ribet pula ya kita memanage orang dari sisi kompetensinya, dari sisi fokus loyalitasnya. Ya kan kalau tadi model begitu kan orang bisa 1 hari di sini, satu hari. Saya mau jawab itu boleh ya? Iya, silakan. Nah, tadi kan Mas Abi bilang boleh dong kita bisa kerja Simira 2 jam di PT ini, 2 jam ini nggak bisa juga, bisa saja dibalik, bisa saja gini di PTA itu saya karena tidak ada batasan waktu tadi, dia bisa bekerja lebih daripada 40 jam dalam waktu 1 minggu. Padahal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah ada batasan per minggu itu 40 jam, kemudian yang ada SIP 1, SIP 3, SIP 2 itu ada 35 per jam dan 1 hari 8 jam. Itu bisa jadi tuh nggak ada lagi karena kan udah loss sekarang ini. Mira kamu kerjanya nanti sehari 14 jam ya bisa dong, karena kan per jam. Kemudian yang kedua, apakah kompetensi saya nanti tadi enak banget pindah ke PT ini bisa gitu? Kan enggak juga. Gitu. Betul. Iya. Nah, sama Om di sikapi juga tadi terkait seperti ini nanti dari sisi pengelolaan SDM-nya gimana nih gitu? Memang dampaknya ya bagi HR maupun pengusaha juga. Ada perbedaan mendasar yang perlu kita pahami antara kondisi Indonesia, negara kita ini HR-nya SDM dalam arti pengelolaan sumber daya manusia, human resource-nya dibanding dengan negara-negara lain yang tadi jadi acuan. Barangkali jadi acuan lah ya oleh para perancang tadi itu, para desainer tadi. Kita meniru atau melihat sesuatu yang bagus itu boleh. Kita ingin menuju yang bagus seperti itu sangat diperbolehkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan nggak boleh instan. Ada proses ke sana. Ya kan? Persis saya menggarisbawahi yang disampaikan Bu Mira. Bu Mira secara gamblang to the point langsung bilang boleh-boleh aja berjam, tapi tadi mereka jaminan sosialnya udah terpenuhi. Nah, kalau istilah saya mereka mau merubah, saya nggak mau menyebut nama satu negara lah ya. Yang tadi negara acuan tadi sebutlah A, mau meng-A-kan kondisinya ke Indonesia, mau meng-A-kan Indonesia, maka harus apple to apple, Pak. Betul. Ya kan? Betul. Kalau Bu Mira tadi bilang dengan harus sudah jaminan sosial terpenuhi, saya menyebutnya dengan harus apple to apple. Jadi jangan apple to durian, beda urusannya. Sebonyok to apple. Apple hancur, gitu. Jadi apple to apple. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sesama apple dengan yang jadi acuan tadi, kalau acuan negara A misalkan. Tadi kita harus apple to apple. Nah, kalau kita belum apple to apple, maka tantangannya bagi pengelola negara ini seharusnya, karena kenapa saya bilang pengelola? Bukan saya dong yang harusnya ngurusin, bukan Bu Mira, karena kami semua rakyat. Betul. Kalau saya itu pengelola, si pengelola negara ini yang punya amanah dunia akhirat, ini yang harus digarisbawahi dunia akhirat. Untuk mengelola negara ini, dia harus mengarahkan, membuat tahapan menuju apple. Baru setelah itu masuk tadi, sekarang jadi per jam ya, sekarang jadi ini. Makanya kalau di luar sana, di negara yang disebutkan tadi yang pernah didatangi oleh Bu Mira, itu karyawan mereka enjoy bekerja dengan upah per jam. Bahkan mereka banyak yang nggak mau permanen, Pak Abi. Betul. Kenapa? Karena mereka ngumpulin duit dalam setahun 12 bulan. Mereka cuma mau kerja 10 bulan. 2 bulan jalan-jalan kemana? Ke Indonesia. Habisin duit. Supir taksi yang ada di luar negeri aja jalan-jalan ke kita. Itu yang mereka lakukan. Itu mereka mau contoh. Tetapi realitasnya tidak apple to apple. Sama durian tadi. Menurut saya bukan apple kali, sawo kali.
Sawahnya si ojek langsung Timun bahkan. sawo tuh sawo kan gitu ya lo ya. Kalau kita mau jadi Apple ya kita harus mengarahkan dari sawo ke Apple. Aduh. Bagaimana? Iya, itu parah. Ada tahapannya, ada prosesnya, nggak bisa instan gitu. Nah kalau tadi sedikit menyentuh tentang kalau Pak Abi bilang contohnya misalkan orang enak bisa kerja 2 jam di sini, jam 8 sampai jam 10. Bayangan orang umum ya. Jam 1, jam 2 di tempat perusahaan lain. lain, Ini bayangan sebagainya. sederhananya Bang. Bayangan sederhana dan sering diiklankan tuh Bu. Ya, itu Bayangan orang yang nggak paham dan Tuh, awam kan. itu yang sering diiklankan. Iya. Orang jadi bebas dong, Kerja enak dong Ini malah. kan bahaya kalau Bahaya. pemahamannya ini sampai masyarakat mau mencerna ini seperti ini bahaya. Makanya saya mau meng-clearkan ini. Nah, kalau menurut saya membayangkan seperti itu nggak salah. Ya, Tapi belum titik ini. belum titik. Membayangkan seperti itu nggak salah. Nggak salah. Nggak salah, karena bisa saja mungkin itu terjadi. Ya. Tapi pertanyaannya, dari berapa juta sih tenaga kerja kita di Indonesia hari 60 ini? juta. Yang 60 juta. Yang akan berada di dalam bayangan itu berapa gelintir? Nah itu. Ya, berapa gelintir? Ya. Itu pertama. Jadi yang kedua, bayangan itu adalah salah satu bayangan positif. Ya. Kita seharusnya kalau mau fair harus juga melihat bayangan itu ada bayangan positif dan bayangan negatifnya. Ya. Coba lihat bayangan negatifnya. Ya kan, bayangan negatifnya apa? Tadi yang Bu Mira bilang, yang kekhawatiran teman-teman dari serikat. Ya. Contohnya tadi, dia malah cuman kalau ini bisa kerja pindah-pindah perusahaan, malah yang negatif dia cuma dibayar 2 jam sehari, terus sisanya terserah lu nggak makan bukan urusan gue. Itu. Atau sebaliknya tadi dihajar terus Sampai nggak ada batas waktu. nggak ada waktu. Iya betul, bisa jadi dong. Hitungannya jadi nggak ada lembur. Nah, ini yang Nggak perlu tahu. ada emang. Nggak ada lembur kan? Karena udah per jam tadi. Kan Nah. per jam. Dia upah lembur udah tidak ada. Jadi terus malah dia terganggu K3-nya, Nah. kesehatan Ya, keselamatan pasti. kerjanya terganggu dan sebagainya. Itu bukan urusan gua katanya gitu kan akhirnya. Nah ini yang perlu diketahui adik-adik kita yang fresh graduate ya, yang Persis. mereka juga belum terlalu paham atau terlalu aware sama undang-undang ini, karena mereka yang akan ngalami ini nih, Iya, mereka. Bukan kita. Bukan Karena kita. kita sudah selesai. Selesai. Iya benar. Justru kita harus sampaikan ini tandeng aling-aling gitu ya, Iya, apapun iya, yang iya. jadi resiko berikut Iya. pengalaman Iya. Ibu sebagai asosiasi serikat pekerja, kita juga sebagai praktisi HR gitu kan, perlu juga kita Iya, kupas. Menarik nih, teman menarik. Nah, nyambung ya, walaupun masalah upah nih masih panjang nih, Panjang tapi banget, panjang. perbedaan rumus upahnya juga nih ternyata berubah. Nah, Menarik. gimana nih Bu komennya Bu? Di klausul ini perbedaan Ya. rumus menghitung upah Ya. singkat Bu. Jadi gini, di RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya dihitung hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja, tidak berdasarkan inflasi. Padahal ini ada PP 78 tahun 2015. Sebenarnya ini ada lagi nih. PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu sebenarnya melanggar konstitusi yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang pasal upah itu mewajibkan mengisyaratkan ada yang namanya Dewan Pengupahan. Dalam penetapan upah minimum harus ada Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah yang di dalamnya harus melakukan survei KHL. Nah. Survei KHL itu ada 60 item KHL. Kemudian setelah mereka berembuk nanti dimunculkan hasilnya, kemudian ditetapkan oleh gubernur. Nah, itu disingkirkan melalui apa? PP 78 tahun 2015. PP 78 tahun 2015 menetapkan upah minimum itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan Ya. ekonomi. Nah, di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dihilangin inflasinya. Pertumbuhan ekonomi. Ini belum selesai kita menarik napas terkait dengan mencekiknya kemiskinan tentang PP 78, ini sudah ada lagi muncul. Yang pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja kita sudah malah makin miskin nih. Ya. Apalagi pertumbuhan ekonomi saja. Ini yang tadi ditanyakan Mas Abi. Dan perlu ditekankan perjuangan kami, saya nih, Ya. saya ini umur berapa dong? 45 tahun lebih. Ini bukan untuk saya. Betul. Saya ngomong keluar-keluar gini protes, saya kecewa bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak Generasi. bangsa Indonesia yang lain. Ya. Bukan hanya untuk ponakan saya, bukan hanya untuk adik saya, tidak, tapi untuk rakyat Indonesia yang dimana sekarang ini sedang sekolah di tingkat dasar, Iya. SMP, SMA, dan juga universitas. Mau dikemanain ini anak-anak ini? Kita pakai kemerdekaan dulu deh. Merdeka. Belum merdeka kan? Belum merdeka. 17 Agustus lagi nih kan. Senin kita upacara loh. Oke Bu, luar biasa. Nah, ini juga Ini baru upah nih, baru upah. upah nih. Belum Ini baru yang lain. baru upah nih, rembetannya banyak banget tuh. Ini baru upah aja bisa seharian lebih nih kita Betul, bahas. betul. Ini baru upah.
Nah, gimana Om? Terkait ini nambah berat juga. HR ini nggak kemana-mana gitu. Tadi ngomongin development segala macam, nggak akan sempat. Akhirnya ngurusin konflik terus. Urusannya begini. Yang saya sedih memang, kelihatannya terjadi. Ini mudah-mudahan hanya pikiran saya. Mudah-mudahan hanya pikiran saya pribadi. Kelihatannya terjadi ketidaksinkronan antara pengelola memahami praktek yang ada di lapangan. Ya. Jadi entah apakah datanya kurang atau bagaimana lah nggak tahu ya. Tetapi pertanyaan saya mendasar begini, apakah para pengelola ini kurang cukup paham, kurang cukup menyadari bahwa masalah hari ini di depan mata kita yang sedang terjadi adalah masalah-masalah kepatuhan. Betul. Aturan yang ada aja Tingkat kepatuhannya masih minim. rendah sekali tingkat kepatuhannya. Kok sekarang udah mau ngubah-ngubah lagi? Ya. Gitu loh. Bukankah sebaiknya prioritasnya dari pengelola, ya kan? Itu adalah memastikan tingkat kepatuhan menjadi meningkat. Karena kalau dalam dunia hukum kan kita bicara hukum positif ya namanya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku hari ini. Kalau rancangan itu harusnya angan-angan saja. Nah hukum positifnya aja masih banyak yang nggak patuh, gitu loh. Terus kita ngomongin tentang angan-angan lagi. Yang kita salahin hukumnya. Kita bilang hukumnya nggak sesuai, gitu dan segala macam. Jadi menurut saya itu sesuatu yang seharusnya kita perbaiki. Harusnya kita lebih fokus pada masalah kepatuhan. Iya, betul. Patuhnya aja belum. Belum selesai ya. Belum selesai. Bahkan belum mulai barangkali. Betul. Ya kan? Pemetaannya bagaimana nih? Pemetaan yang dilakukan. Apakah pemetaannya benar-benar terjadi apa enggak? Kalaupun terjadi, jangan-jangan hanya sekedar syarat administrasi. Ya kan? Memenuhi syarat formalitas administrasi itu kan normatif saja. Tapi benar-benar dijalankan apa enggak? Betul. Parameternya dari mana? Bukan dari laporan, bukan dari laporan hasil kerja, tapi dari kasus yang muncul. Betul. Kalau kita mengklaim bahwa tingkat kepatuhan ketenaga kerjaan di Indonesia hari ini sudah proper, sudah bagus atau sudah tinggi, seharusnya logikanya masalah ketenaga kerjaan kecil. Harusnya bapak-bapak mediator yang terhormat di Disnaker nggak ada kerjaan. Betul. Harusnya kan nyantai semua, kopi sama kita gini kan, talk show seperti itu. Harusnya begitu, karena nggak ada kerjaan, udah nggak ada kasus, ya kan? Harusnya hakim-hakim PHI sudah nyantai semua, bisa main game, kan? Nah, harusnya ternyata enggak. Mereka habis waktunya tuh penuh sekali bikin jadwal untuk sidang mediasi, untuk sidang PHI itu penuh. Untuk seminggu sekali aja itu udah nggak bisa. Di beberapa daerah itu berat sekali mau bikin seminggu sekali untuk mediasi itu. Ada di beberapa daerah yang dia nggak bisa lagi seminggu sekali, harus 2 minggu sekali. Dan ada beberapa putusan-putusan hukum itu yang sampai nunggu 5 tahun baru selesai. Nah, loh, padahal Undang-Undang 2004-nya nggak bilang itu ada batasan waktu. Ada batasan waktu. Ya kan? Saking penuhnya tadi kasus. Saking penuhnya. Kalau kita ngeliat itu ada bottleneck kan. Dari bipartit, mediasi, mediatornya terbatas, kemudian ke PHI, PHI-nya terbatas, satu provinsi cuma satu PHI. Nanti ujungnya muaranya semua satu ke Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung juga menerima kasus yang lain, di luar perburuan. Masalah tenaga kerjaan. Semuanya numplak jadi satu di sana. Dan nggak pernah selesai. Babak belur di sana. Itu bottleneck-nya di sana. Ya, kan? Maka nggak heran kalau Bu Mera bilang ada yang sampai sekian lama. Nah, ini yang seharusnya menurut saya menjadi prioritas utama. Prioritas utama berikutnya yang saat ini sedang terjadi adalah masalah pandemi. Itu paling realistis hari ini. Oke, kita ngomongin kepatuhan. Nggak perlu ngomongin kepatuhan deh. Omonginlah fakta hari ini. Sekarang kita lagi masalah pandemi. Kenapa kita nggak fokus mikirin pandeminya gimana? Sama-sama nyelesain. Itu Pak. Oke. Baik, kita komersial break dulu. 5 menit sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Baik, masih bersama kami iGrowth Indonesia Channel yang hari ini Indonesia Air Solution menampilkan
pembahasan yang sangat hangat, bukan hangat lagi tapi udah mulai panas. Wah, seperti kopi panas yang ada di depan kita. Omnibus Law antara harapan dan pertentangan. Hari ini kita kedatangan Ibu Presiden kita, ya, Presiden dari Aspek Asosiasi Serikat Pekerja, Ibu Mira Sumirat, dan seperti biasa kita ditemani oleh Om Benny Makarim sebagai salah satu pengisi kami juga di Industrial Relation, kajian Industrial Relation. Oke, teman-teman, kembali kita bahas item per item klausul di RUU ini. Ya, tadi kita udah bahas tentang upah, ya. Lalu komponen upah yang biasanya kita sesuaikan setiap tahunnya. Dan sekarang kita masuk lagi lihat ke arah klausul tentang pesangon. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Mira. Nah, di klausul ini gimana nih Bu tentang pesangon Bu? Ya kalau dalam RUU Cipta Kerja ini memang tidak ada pasal secara khusus itu akan menghilangkan pesangon. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pekerja atau buruh atau rakyat Indonesia itu ditanyakan mana, misalnya ada yang menanyakan mana ada pasal penghilangan pesangon, pasti emang nggak ada, pasti nggak ada. Namun perlu diingat bahwasannya komponen-komponen untuk menghitung pesangon itu menjadi hilang. Komponen hitung pesangon itu pertama ya upah, kemudian yang kedua terkait dengan upah masa kerja, itu hilang tuh. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ternyata kalau sudah ada outsourcing diperluas, tenaga kontraknya juga tidak ada batasan waktu, artinya otomatis pesangon hilang. Masalahnya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah banyak akan diperluas lagi terkait dengan outsourcing. Nah, di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja di nomor 19 tahun 2012 kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi oleh Mas Denny, perihal pembatasan pekerjaan-pekerjaan yang bisa di outsourcing kan yang hanya 5 jenis sektor itu, yaitu security, kemudian pertambangan mining, kemudian cleaning service, driver dan juga catering. Nah, ini diperluas lagi, bukan hanya sektor yang tadi saya sebutkan 5. Di dalam RUU Omnibus Law ini diluaskan lagi, dan praktek-praktek perluasan outsourcing itu sebelum RUU Cipta Kerja ini ditandatangani sudah ada, gitu loh. Praktek-praktek oleh oknum ya, saya bilang oknum para pengusaha ini sudah diimplementasikan tuh, sudah dilakukan, gitu, sudah dipraktekkan. Yang kedua, perluasan, bukan hanya perluasan, tidak adanya pembatasan kontrak kerja di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang namanya kontrak kerja itu hanya dibatasi 2 tahun atau 2 kali penandatanganan kontrak. Setelah itu pengusaha atau perusahaan bisa menetapkan dia menjadi karyawan tetap atau PHK, kan gitu pilihannya. Dan beberapa pekerja kontrak itu pun juga harus dilihat dulu ininya, pekerjaan kontrak yang bisa, kalau dia terus menerus gitu ya, atau core bisnis, saya kira nggak boleh dilakukan kontrak-kontrak terus gitu. Artinya mereka demi hukum harus diangkat menjadi karyawan PKWTT atau pekerja tetap. Gitu. Artinya ketika tadi komponen-komponen untuk menghitung pesangon tidak ada, dia sama aja, namanya pesangon hilang. Pesangon hilang. Oke. Gitu. Itu pesangon, ya. Kita lanjut ke yang lain ya. Kita masuk lagi ke terkait cuti ini, cuti melahirkan misalnya. Di draft ini RUU Cipta Kerja mencantumkan pembahasan perubahan status penghapusan dalam pasal tersebut, cuti hamil melahirkan. Ini teman-teman pekerja wanita ini juga harus tahu ini. Yang pertama saya prihatin, saya heran ya, dan saya kecewa ya, prihatin, heran, kecewa kepada perempuan-perempuan yang sekarang ini menjadi influencer ya di berbagai media sosial ya, di YouTube, yang orang-orang yang punya pengaruh banyak itu, artis-artis itu menyatakan mendukung Omnibus Law Cipta Kerja dan sebagainya. Saya nggak ngerti, saya yakin mereka nggak paham. Ya, saya pastikan mereka nggak paham. Kenapa? Padahal itu ada klausul untuk menghilangkan cuti haid, cuti melahirkan, kok mereka dukung sih gitu loh. Kan perempuan gitu loh, sesama perempuan harusnya nggak begitu. Nah, saya informasikan kepada kawan-kawan semua gitu ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, cuti haid, cuti melahirkan akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena ya tadi kan kalau sudah klausulnya menjadikan outsourcing, kontrak, kemudian upahnya dijadikan upah persatuan waktu atau persatuan hasil, dia sudah tidak ada cuti, udah otomatis. Maka saya bilang hulunya itu di upah gitu loh. Kalau upahnya sudah main di persatuan waktu, persatuan hasil, artinya cuti pun udah nggak ada. Iya. Ini banyak sekali yang mau kita bahas ya. Saya sampai bingung milih yang mana yang kira-kira. Masih banyak lagi tentang kenapa kita menolak keras, dan banyak
banyak pertentangan kalau misalnya sesuai dengan judul hari ini gitu ya. Baik. Karena memang kenyataannya begitu dan ini Kenyataannya begitu. harus disampaikan secara clear, secara jelas kepada seluruh para pekerja atau buruh dan juga anak-anak kawan-kawan yang akan sedang mencari pekerjaan dan nanti lulusan daripada SMK atau SMA atau universitas ini biar clear supaya mereka nanti pada saat mendapatkan pekerjaan dia mengetahui haknya gitu loh sesuai undang-undang. Jangan sampai dia tanda tangan aja, dia nggak tahu di dalamnya kontrak atau outsourcing upahnya bagaimana, jaminan sosial seperti apa yang mereka dapatkan, itu mereka harus tahu dan disinilah mereka harus mendapatkan pencerahan itu, edukasi itu. Ya. Oke, baik Bu. Saya ke Om Denny dulu. Nah, konteksnya kalau seperti ini, apa sih yang harus persiapkan HR nih? Katakanlah, tadi saya juga mau, bukannya meramal, saya juga mau memperkirakan. Kelihatannya, kalau melihat dari situasi hari ini, kemungkinan goalnya sekali lagi, kayaknya akan dilakukan. Nah, sekarang resikonya nih, dari sisi HR nih. Kalau rancangan ini menjadi undang-undang disahkan, konteksnya dengan klausul-klausul yang tadi kita sudah bahas tentang upah, terakhir kita juga bahas tentang pesangon, ya, dan sebagainya tadi, apa sih yang harus dipersiapkan HR pada konteks kalau betul-betul ini digolkan ya, mudah-mudahan ini direview Bu ya, mudah-mudahan ini direview kembali. Baik, dari sudut pandang HR, ya, praktisi HR. Tentu kita berpegangan kan kepada tadi yang saya bilang, hukum positif ya. Kalau tadi Pak Habib bilang bahwa apabila seandainya ini nanti disahkan, ya, kita sih berharap ini diperbaiki dulu. Direvisi. Ya, kan? Bukannya anti perubahan, silakan, tapi diperbaiki dulu lah, supaya tadi yang bahasannya ya. Tapi apabila ini disahkan, maka sebenarnya HR, nggak cuma HR Pak Habib, HR terus pengusaha, itu tidak punya pilihan. Pilihannya akan hilang, karena sudah jadi hukum positif. Begitu sudah diketok palu, sudah jadi hukum positif, maka segala pilihan untuk menolak itu hilang. Itu hilang. Sudah sebagai warga negara Indonesia, mau nggak mau kita harus nurut. Ini pandangan hukumnya, karena udah jadi hukum positif. Makanya sebelum jadi hukum positif, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari serikat, dari aspek terus dengan KSPI-nya dan teman-teman yang lain, itu yang mereka sekarang sedang perjuangkan. Nah ini yang harus dipahami kan oleh semuanya. Jadi jangan melihatnya sebagai sesuatu yang terbalik, berusaha mencegah, menghambat dan sebagainya. Bukan, kalau saya pribadi melihatnya bukan seperti itu. Yang mereka lakukan adalah upaya maksimal untuk memperjuangkan sesuatu yang mengkhawatirkan mereka. Dan seharusnya kita memahami itu. Kalaupun kita tidak paham tentang isinya, kalau nggak mau belajar, ya diam, ya kan? Dan jangan malah menjatuhkan dan sebagainya. Dan itu menurut saya nggak bagus gitu loh. Cuman pada saat kembali ke pertanyaan Pak Abi tadi, HR hari ini kalau mau bersuaralah terhadap rancangan ini. Bagaimana kekhawatirannya, apa yang harus diperbaiki, terus bagaimana mereka melihat tadi yang saya bilang keseimbangan antara kepatuhan yang hari ini terjadi, ya kan, dengan harapan di kemudian hari, fakta kepatuhan hari ini bagaimana, fakta pelanggaran itu teman-teman di HRD tahu, Pak. Tahu, kenapa kok tahu? Dan karena mereka lah pelakunya. Pada saat mereka patuh, mereka pelakunya. Pada saat terjadi pelanggaran, mereka juga pelakunya. Mereka frontliner, Pak. Mereka pejuang yang berada di garis depan untuk menegakkan aturan seharusnya. Dan seharusnya demikian. Maka bersuaralah hari ini. Sampaikan, kalau tadi istilahnya Bu Mira adalah mengkritisi, kritisi saja. Silahkan kasih pendapatnya dan sebagainya. Semaksimal mungkin. Nah, pada saat itu sudah diundangkan, yang mudah-mudahan kita berharap, berdoa semoga itu sudah diperbaiki menjadi lebih bagus, maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti. Itu pertama. Sebagai warga negara ya harus tunduk kalau udah jadi hukum positif, ya kan?
Apakah ada jalan lain kalau saya nggak suka sama undang-undang? Ya ada, dalam konteks hukum ada, jalur hukumnya ada. Mau di judicial review dan sebagainya itu ada, prosedur itu ada. Tapi secara umum sebagai warga negara ya kita harus ikutin. Gitu. Nah, apakah itu baik atau nggak baik? Ya itulah yang akan terjadi nanti. Maka memang momennya sebenarnya menurut saya ya sekarang ini. Sekarang ini silahkan suarakan, silahkan sampaikan. Kalau sekarang yang menyuarakan di lapangan adalah teman-teman dari serikat, dari KSPI dan timnya. Di dalamnya ada aspek. Nah, titipkan suaranya. Kalau kita sibuk di kantor misalkan, titipkanlah suaranya. Bu, saya nitip suara ya Bu. Begini Bu, kalau dari HR begini. Harus bersikap. Nah, titipkan. Biar timnya dari KSPI, timnya Ibu Mira yang akan maju memperjuangkan. Betul. Kalau nanti ngomongnya pada saat sudah disahkan diundangkan, udah wassalam. Jadi kita tinggal bilang, kemana aja lu? Gitu itu kan. ibarat nasi sudah jadi cendol kalau kayak Nah, bukan bubur itu, cendol udah. Ya. Gitu kan. Jadi teman-teman jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Ya, kita punya adik, kita punya ponakan, ya, bahkan kita punya anak, gitu ya. Jadi kita harus memikirkan juga generasi yang akan datang. Pentingnya kita bersuara. Kalaupun kita nggak bisa bersuara sendiri, marilah kita bersuara bareng-bareng ya. Ada wadah, ada sarana, ada organisasi yang bisa kita titipkan suaranya di situ. Kita harus mulai bersuara. Baik, lanjut ke Bu Mira lagi. Saya mau nambahin dikit. Silakan. Bisa jadi Mas Eni, kalau ini kira-kira ya, perkiraan misalnya diundangkan, bisa jadi sudah tidak ada lagi pekerja, manajer-manajer HR. Nah, Kenapa saya bilang gitu, kan udah nggak ada kerjaan dia, udah nggak ngurusin lagi soal status, kan upahnya dia per jam. Jadi kalau saya sebagai pengusaha nih, ngapain saya merekrut orang HR mempekerjakan orang HR? Ya, outsource semua. Artinya kawan-kawan HR juga punya kepentingan, gitu loh. Bukan hanya di para pekerja buruh grassroots, akar rumput, tapi orang HR punya kepentingan. Lalu ngurusin apa? Terus ada lagi dampaknya, bukan hanya HR. Para pengadilan orang-orang tuh udah nggak ada kerjaan. Apa yang mau dibawa ke kasus mereka? Kan kerjanya udah per jam. Udah nggak ada urusan kita apa yang mau dikasuskan? Kamu udah nggak ada urusan status pekerjaan, status hukum dengan kami, kan bisa begitu. Artinya ini merusak semuanya, bukan hanya para pekerja buruh, tapi juga akan menghilangkan yang namanya pekerja-pekerja di manajemen HR maupun juga pengadilan. Hakim udah nggak ada tuh kayaknya. Hakim perburuan maksud saya. Kalau penjahat mungkin makin banyak penjahat. Mana? Baik. Satu lagi klausul saya angkat, karena kalau kita angkat semua nggak mungkin cukup waktunya nih. Yang agak sensitif lah ya kita terkait tenaga kerja asing, Bu. Ini cakep nih. Gimana nih sikap bukan sikap, maksudnya pendapat Ibu tentang rancangan undang-undang ini nih? Ya, jadi tentang apa tenaga akan dihasilkan sih sebenarnya dari dari klausul. Jadi saya mau cerita lagi tentang latar belakang kenapa tenaga kerja asing ini sangat dalam tanda kutip ya terus-menerus banyak persoalan dan itu menjadi sorotan dari seluruh rakyat Indonesia, apalagi sekarang ini di pandemi COVID-19 muncul ratusan orang tenaga kerja asing itu datang berbondong-bondong ke provinsi di luar Jawa itu artinya ini ada apa? Saya mau cerita bahwasanya sebelum di tahun 2015-an aspek Indonesia itu leading terkait dengan tenaga kerja asing protes di situ kami sudah mengadakan seminar nasional. Judulnya itu membanjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Di situ pesertanya lebih daripada 150 orang tuh datang di Wisma Antara saat itu. Dan banyak pembicara-pembicara, salah satunya dari Kementerian Pertahanan saat itu datang beliau. Tapi sayang memang dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja nggak datang. Itu selalu begitu ya. Kami menyayangkan sekali gitu ya. Nah, di sana kami mengkritisi ternyata quote and quote karpet merah untuk tenaga kerja asing itu sudah ada dimulainya tanpa kita sadari. Saya menduga kuat dengan free-nya, digratiskannya bebas visanya, bebas visa 106 lebih daripada kurang lebih daripada 169 negara ke Indonesia, artinya ini ada sesuatu.
Jadi bukan hanya untuk menarik katanya alasannya pariwisata, wisata saat itu, saya kira ada sesuatu. Saya menduga kuat itu untuk pintu masuk daripada tenaga kerja asing itu. Dan ternyata terbukti mereka menggunakan visa wisata, tapi faktanya mereka pada kerja di sini di Indonesia dengan visa wisata tersebut. Wisata. Orang jangan salah, orang dagang handphone aja itu, orang asing dagang handphone, dia tidak menggunakan hanya dagang saja ya, itu berarti udah pelanggaran. Dia mencari kerja gitu, cuma dagang handphone nih, ya.